Selamat hari Minggu adik-adik kakak yang ada di rumah. Kakak harap sampai hari ini kita masih dalam perlindungan Tuhan ya. Nah kakak juga berharap adik-adik masih tetap setia untuk berdoa kepada Tuhan untuk virus corona ini supaya cepat berlalu. Oke, nah sekarang adalah hari Minggu, hari dimana kita untuk untuk memuji Tuhan. Kakak mengundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kakak percaya adik-adik sudah siap dan kita akan angkat pujian bersama-sama dengan siapapun yang ada di rumah ya. Dari terbit matahari. Kita bernyanyi dengan sukacita. Terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah dari terbit matahari sampai dia masuk kembali, kita harus tetap memuji nama Tuhan. Nah sekarang kakak masih undang adik-adik berdiri, kita masih mau angkat lagu pujian kita. Kita mau gerakin badan, kita katakan bahwa hanya Yesuslah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Sekali lagi, lebih semangat. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Terima kasih adik-adik kakak yang luar biasa, yang hebat-hebat. Sudah semangat hari ini dan kini tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah kakak undang adik-adik untuk duduk dengan manis. Kita mau angkat pujian kita. Kubuka Alkitab lalu kubaca. Dan firman Tuhan yang akan memberikan kebenaran pada kita hari ini.
Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sinari jiwaku. Berbuah, 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 Kita angkat sekali lagi. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sinari jiwaku. Berbuah, 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 Terima kasih adik-adik kakak, selamat mendengarkan firman. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kita bersyukur kita boleh bermuji-muji Tuhan, kita boleh bertemu kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saat ini kita mau mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Nah, karena kita sudah bermain, kita sudah bernyanyi, sudah bergerak semuanya, dan sekarang kita waktunya untuk duduk, kita mau dengar cerita firman Tuhan. Semua lipat tangannya, tutup matanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama mau berdoa. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan boleh menolong kami, menyertai kami, melindungi kami. Sehingga kami boleh sama-sama kembali untuk boleh memuji-muji Tuhan dan bahkan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami menjadi anak yang dengar-dengaran, anak yang takut akan Tuhan. Sehingga firman-Mu kami boleh mengerti dan kami boleh lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik semuanya, nah hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, yaitu kita lihat dulu ini adalah sebuah kapal yang besar. Kapal ini mau kemana ya? Kira-kira mau kemana mereka? Tut, tut, tut. Sepertinya kapal ini sudah mau berangkat. Mau kemana mereka ya? Wah, ternyata mereka mau ke Roma. Mereka mau ke Roma, ke tempat yang sangat jauh. Dan untuk pergi ke sana mereka harus berhari-hari ada di laut. Nah, siapa aja yang di sana ya? Siapa? Oh, banyak orang yang ada di sana. Salah satunya adalah Paulus. Siapa yang tahu Paulus? Tunjuk tangannya. Iya, dia adalah Paulus, seorang pemberita Injil. Waktu itu Paulus dibawa ke Roma. Kenapa? Karena waktu itu dia menjadi seorang tawanan. Karena dia memberitakan Injil. Dan orang-orang banyak yang tidak suka. Akhirnya dia harus pergi, dibawa ke Roma. Nah, sebelum mereka mau berangkat, Paulus bertemu dengan seorang perwira. Dia bilang begini, Bapak, hari ini kita kayaknya tidak bisa berangkat karena tidak baik hari ini untuk kita berangkat. Tapi perwira ini bernama Julius tidak percaya kepada Paulus. Dia tidak mendengarkan apa yang dia bilang oleh Paulus. Dia lebih percaya kepada nakodanya yang membawa kapal itu. Ngapain saya harus mendengar Paulus? Akhirnya apa yang terjadi? Mereka pun berangkat. Mereka berangkat, kapal ini pun mulai berangkat. Semua tali-tali yang diikat dilepaskan, benderanya sudah mulai dikibarkan. Nah, berangkatlah mereka. Di sana adalah orang yang sedang bermain-main, ada yang sedang
bercerita, ada yang tidur, ada yang makan, mungkin apa aja bisa mereka lakukan di sana. Sementara Paulus di sana dia berdoa sepanjang perjalanan. Paulus terus berdoa supaya Tuhan melindungi perjalanan mereka sampai di Roma dengan selamat. Nah, beberapa hari kemudian tiba-tiba apa yang terjadi? Wah, ombaknya menggoyang-goyangkan perahunya. Semakin besar, hujan turun deras, lalu anginnya bertiup kencang. Dan mereka berteriak-teriak. Mereka minta tolong, tapi tidak tahu mereka harus minta tolong kemana. Waktu itu, sementara Paulus pada waktu itu dia berdoa supaya Tuhan menolong mereka. Nah, pada waktu itu mereka karena ketakutan dibuangi semua apa yang ada di perahu itu, barang-barang mereka semua dibuangi supaya kapalnya tidak berat. Bahkan benderanya dilepaskan supaya mereka tidak terbawa anginnya. Dan akhirnya perahunya bergoyang-goyang, tidak tahu mau kemana. Tiba-tiba pada suatu hari, pada hari berikutnya, Paulus datang, bilang pada mereka semua. Dia bertemu dengan seorang malaikat waktu dia berdoa. Dan Paulus bilang, teman-teman tidak usah takut, saya dapat pesan dari malaikat bahwa kita semua akan selamat, kita akan sampai di tempat tujuan kita akan sampai di kota Roma dengan selamat. Mereka bingung, bagaimana kita bisa sampai ke kota Roma, sementara perahu kita sudah tidak tahu mau kemana perginya. Nah, Paulus bilang demikian, tapi yang lainnya Paulus bilang, ayo kita berdoa sama Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan melindungi kita dan kita bersyukur bahwa Tuhan akan melindungi kita. Dan pada akhirnya mereka yang tidak tahu berdoa, mereka berdoa sama Tuhan, mereka datang sama Tuhan karena Paulus mengajarkan mereka supaya mereka datang kepada Tuhan. Dan pada akhirnya mereka pun berdoa bersama-sama. Dan ketika mereka berdoa, mereka akhirnya bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Dan Paulus bilang bahwa mari kita sama-sama makan, bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia adalah penjaga kita. Dia yang menjaga kita dan melindungi kita dari segala mara bahaya. Dia yang melindungi kita sehingga kita tidak mati pada waktu itu. Dan akhirnya mereka makan bersama-sama, bersyukur kepada Tuhan. Dan ketika mereka makan bersama-sama dan apa yang terjadi, mereka sampai di tempat tujuan mereka. Mereka sampai di darat, mereka sampai di kota Roma dengan selamat. Adik-adik semuanya yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar dari cerita Paulus pada saat pagi hari ini. Bagaimana kita bisa tahu? Kita tahu bahwa Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang menjagai kita. Karena itu adik-adik kemanapun kita mau pergi, kemana misalnya ke sekolah atau mungkin mau pergi jalan-jalan atau mungkin mau main-main. Jangan lupa kita tetap berdoa supaya Tuhan melindungi kita, menjagai kita. Secara khusus sekarang ini kan ada corona. Kita berdoa supaya Tuhan jagai kita, lindungi kita supaya kita tidak kena corona. Sehingga kita tetap sehat, tetap kuat. Sehingga pada waktunya nanti setelah corona hilang kita bisa sama-sama berkumpul, bisa memuji Tuhan bersama-sama di tempat ini. Kita boleh bersaksi, bersukacita. Karena apa? Tuhan Yesus yang menjaga kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bahwa tidak ada yang bisa melindungi kita kecuali Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang akan melindungi kita. Nah, saat ini kita sama-sama mau mengucapkan ayat hafalan kita. Kita mau sama-sama belajar bahwa hanya Tuhan yang akan menjaga dan melindungi kita. Coba kita lihat di sini
kita lihat ada di dalam Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Oke, sama-sama kita akan ucapkan ayat hafalan ini dengan gerakan. Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Sekali lagi ya. Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Oke, nanti semua belajar di rumah ya, bersama dengan orang tuanya. Nah, kita akan bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh sama-sama belajar mengenai Rasul Paulus, di mana Engkau menjagainya, melindunginya sehingga dia boleh selamat dari mara bahaya. Kami juga percaya Tuhan akan menjaga kami, melindungi kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami, orang tua kami, teman-teman kami, semuanya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu, inilah doa kami, ucapan syukur kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan kita akan sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.